Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa bersama saya Adria Rara di acara Lentera Kolbu Sejukan Hati Inspirasi Diri. Tentunya saya hari ini tidak sendiri, tentunya kita bertemu dengan Ustadz Govi Kurniawan. Selamat siang, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke deh. Jadi untuk hari ini nanti selama 1 jam ke depan untuk para pemirsa Lentera Kolbu akan ditemani juga oleh Ustadz Govi tentunya yang akan menyampaikan tema kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan doa di waktu-waktu mustajab tentunya. Karena memang tidak dipungkiri buat teman-teman semua yang terkhususnya agama Islam itu paling susah ya Ustadz ya. Terkadang kan wah waktunya ini paling tepat gimana ya kok saya ini selalu sholat wajib melaksanakan, sholat sunnah iya ya Pak Ustadz. Tapi doanya kok lama banget manjurnya gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi akan disampaikan tema kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan doa di waktu-waktu mustajab oleh Ustadz Govi Kurniawan. Saya persilahkan Ustadz. Iya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala bentuk puji dan syukur hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama bermuajahah, bertatap wajah di layar kaca TVRI Bangka Belitung dalam acara Lentera Kolbu. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adapun tema yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, a'azzaniyallah wa iyyakum. Doa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Hal ini langsung Allah perintahkan di dalam beberapa firman-Nya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan juga di dalam beberapa sabda beliau. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, salah satunya berdoa kepada Allah tadi. Apa kata Allah? Sayudkhiluna jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Wal'iyadu billah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak ataupun sentral daripada ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah ataupun salah satu daripada ibadah. Oleh karena itu, sangat menarik ketika tema ini kita bahas. Kenapa? Doa, kalau kita fikirkan, sebenarnya yang membutuhkan adalah kita. Yang berhajat adalah kita. Tapi kita yang membutuhkan, kita yang berhajat, kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah kabulkan saja, ini tadi sudah mendapat pahala. Kenapa? Karena dia bagian daripada ibadah. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bosan ketika doa kita misalkan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan yang namanya jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada waktu-waktu khusus yang apabila kita berdoa maka kemungkinan besar doa kita tadi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang kita kenal dengan waktu mustajab. Misalkan yang pertama di sepertiga malam akhir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Sesungguhnya Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jadi di sepertiga malam akhir, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Oleh karena itu, apabila kita memanfaatkan waktu sepertiga malam untuk memperbanyak ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa, meminta dengan penuh harap kepada Allah, dan kita tutup dengan memperbanyak istighfar, insya Allah apa yang kita pinta sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi tadi akan Allah kabulkan. Dosa kita sebanyak apapun yang pernah kita lakukan, kesalahan, khilaf, ketika kita bertaubat di waktu-waktu yang mustajab ini tadi di sepertiga malam, kemudian kita mohon ampunan, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah ampuni. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu yang kedua yang tak kalah mustajab adalah antara azan dan iqamah. Tentu kita sudah mengetahui selaku seorang muslim kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Akan tetapi tidak sedikit kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya antara panggilan azan dan iqamah ternyata salah satu dari waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu waktu yang singkat antara azan dan iqamah ini jangan sampai kita sia-siakan. Apapun hajat kita, perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Baik itu antara azan salat zuhur dengan iqamah, ataupun azan salat asar dengan iqamah, azan salat maghrib dengan iqamah, azan salat isya dengan iqamah, terlebih lagi azan salat subuh dengan iqamahnya. Perbanyak untuk berdoa, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian waktu yang ketiga yang juga mustajab ketika hari Jumat. Ada satu waktu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumat maka akan Allah kabulkan. Para ulama berbeda pendapat. Kapankah waktu terbaik pada hari Jumat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagian dari mereka mengatakan ketika antara dua khutbah, ketika khatib sedang duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ada lagi sebagian dari mereka mengatakan setelah sholat asar sampai menjelang waktu sholat maghrib. Perbanyak doa di waktu-waktu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba ketika berdoa di hari Jumat ini tadi. Wabil khusus setelah sholat asar sampai menjelang masuknya waktu sholat maghrib. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu selanjutnya ketika turun hujan. Disebutkan bahwasanya ketika turun hujan, kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan turunnya hujan adalah beriringan dengan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin deras hujan tadi turun, semakin deras juga rahmat yang Allah turunkan dari langit. Oleh karena itu, perbanyak doa di waktu turunnya hujan. Karena bersamaan dengan turunnya rahmat, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan doa-doa yang kita pinta. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, a'azzani Allah wa iyyakum.
Insya Allah nanti untuk lebih lanjut kita akan berdiskusi di segmen kedua. Pada segmen yang pertama cukup sekian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Govi Kurniawan untuk tema kita pada hari ini, yaitu materi mengenai keutamaan doa di waktu mustajab. Tadi sudah diberitahukan oleh Ustadz Govi bahwa ada beberapa waktu untuk doa, waktu-waktu yang mustajab tentunya. Tadi ada di sela-sela azan ya Ustadz ya, dan juga iqomah tadi ya. Terus juga masih banyak lagi, nanti kita akan kembali lagi tentunya Ustadz Govi juga nanti akan memberitahu tentang etika dan adab ketika berdoa agar doa lebih mudah dikabulkan nanti seperti apa. Jadi untuk pemirsa Lentera Kolbu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Lentera Kolbu, sejukan hati, inspirasi diri. Ya pemirsa Lentera Kolbu, kembali lagi tentunya di acara Lentera Kolbu, sejukan hati, inspirasi diri. Tentunya masih bersama saya Aderia Rara dan juga Ustadz Govi Kurniawan tentunya yang sudah menyampaikan materi tadi di segmen pertama, yaitu tentang tema kita pada hari ini, keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Tadi sudah ada beberapa ataupun Ustadz Govi juga sudah memberitahukan bahwa ada waktu-waktu tertentu, terkhususnya juga tadi ada di saat turunnya hujan, terus juga tadi ada yang pas ketika azan ya Ustadz ya, dan juga khutbah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Govi Kurniawan tentunya. Dan buat teman-teman yang mungkin pemirsa di rumah yang ketinggalan pada tema kita pada hari ini, nanti restreaming boleh banget di YouTube ataupun di Facebook kita di @tvri Bangka Belitung. Untuk pada hari ini kita akan lanjut lagi tema kita, yaitu keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Nah, untuk segmen ini tadi udah di-spill ya Ustadz ya. Ini kita akan memperkenalkan lagi lebih jauh mengenai tentang etika dan adab ketika berdoa agar doa itu lebih dikabulkan itu seperti apa Ustadz? Saya persilahkan. Jadi memang adab ketika berdoa ini harus kita perhatikan agar doa-doa kita juga dikabulkan ataupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalkan kita harus mengikhlaskan niat, karena tadi sudah kita jelaskan di segmen pertama bahwasanya doa ini merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Oleh karena itu tentu sangat penting menjaga keikhlasan niat kita ketika beribadah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah sebelum berdoa kita harus awali dengan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak pembuka-pembuka doa yang memuji Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha, ataupun hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan puji-pujian lainnya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan juga, salah satu dari adab adalah setelah puji-pujian terhadap Allah tadi, jangan langsung meminta, tapi kita bersolawat juga atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita bersolawat, yang harus kita lakukan yang keempat adalah menghadap ke arah kiblat. Ini merupakan salah satu adab di dalam berdoa. Akan tetapi yang harus kita pahami, kiblat doa itu adalah langit. Kalau kiblat sholat itu Ka'bah sekarang, dan kiblat berdoa itu adalah langit. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdoa dengan menadahkan kedua tangan kita ke atas, karena kiblat daripada doa tadi adalah langit.
Kemudian yang selanjutnya kita harus menghadirkan hati yang khusyuk. Artinya kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang bisa mengabulkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengabulkan semua hajat kita tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menghadirkan hati yang khusyuk juga. Kemudian yang selanjutnya, kita juga jangan tergesa-gesa ingin doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya janji Allah akan mengabulkan doa hambanya tadi. Kapan doa kita akan dikabulkan? Biar Allah yang akan menjawabnya. Biar Allah Subhanahu wa taala yang akan nantinya menentukan kapan doa tadi. Ketika kita sudah benar-benar siap, ketika kita sudah benar-benar membutuhkan hajat ataupun doa yang kita pinta tadi. Insya Allah akan Allah kabulkan. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan, menjawab permintaan, permohonan, doa hamba-hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Hal ini yang harus senantiasa kita yakini. Kemudian yang selanjutnya tentu kita harus memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalkan ketika turun hujan, kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita perbanyak berdoa ketika turun hujan. Ataupun ketika suasana antara azan dan iqamah, kita sudah selesai melaksanakan sholat sunnah qobliyah misalkan, belum iqamah, kita maksimalkan untuk mengisi kekosongan tadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di sepertiga malam akhir, yang mana ini merupakan waktu terbaik untuk seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, daqaiqul lail ghaliyatun fala turakhisuha bil ghaflah. Detik-detik malam itu sangat luar biasa mahal harganya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu malam sepertiga malam akhir tadi hanya melakukan kelalaian demi kelalaian. Kemudian yang terakhir tentu kita mengawali tadi dengan memuji Allah, dengan bersolawat, dan kita akhiri juga dengan menyebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengakhiri doa kita. Insya Allah ketika adab-adab ini tadi sudah kita lakukan, Allah akan menjawab ataupun mengabulkan semua permintaan, permohonan kita di waktu yang terbaik. Oke, jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ternyata memang untuk etika dan adabnya ada pemirsa ya. Terkadang kan kita sebagai manusia kan inginnya, wah gimana nih Kak, lagi butuh banget pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak Ustadz ya. Pengennya doanya harus cepat terkabul gitu ya Pak Ustadz. Wah pokoknya Kak aku sholatnya udah inilah semuanya udah saya gas gitu ya Pak Ustadz. Yeah. Tetapi kenapa doanya masih aja belum nyampe ini ke saya gitu ya kan. Berarti terkadang kita sebagai manusia kan kurang paham ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada etika dan adabnya itu tadi mungkin belum benar. Ataupun mungkin suruh nada tangan malah nada yang lain mungkin ya pemirsa di rumah. Jadi mungkin itu tadi boleh disimak ya untuk etika dan adab ketika berdoa. Oke, nanti kalau misalnya yang ketinggalan nanti boleh restreaming lagi ya di YouTube ataupun di Facebook kita. Nanti Pak Ustadz Govi Kurniawan dan dengan saya juga tentunya nanti kita akan kembali lagi untuk masih dengan tema kita pada hari ini. Tapi nanti mungkin di segmen 3 kita akan lebih bertanya ya Pak Ustadz ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menyambut Pak Ustadz Govi tentunya. Nanti kita akan kembali lagi di Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri.
Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu Sejukan Hati Inspirasi Diri. Tentunya masih bersama saya Adaria Rara dan juga Ustadz Govi Kurniawan yang membawakan materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Tadi sudah beliau sampaikan di segmen pertama, di segmen kedua pun sudah dikasih tahu nih, sudah di-spill untuk cara ataupun adab-adabnya juga untuk gimana sih cara untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Dan tentunya di segmen ketiga kali ini kita akan kembali ngobrol dengan Ustadz Govi Kurniawan tentunya tentang tema kita pada hari ini. Tetapi untuk di segmen ini kita akan bertanya ataupun ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah nih ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini langsung saya tanyakan ya Pak Ustadz ya. Iya. Bismillah. Ini yang pertama Pak Ustadz, kalau kita sudah sering berdoa tapi masih belum terkabul, apa itu artinya ada yang salah dengan doa kita Pak Ustadz katanya? Saya persilakan Iya. Pak Ustadz. Pertanyaannya, kita sudah sering berdoa, tapi doa kita tadi tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada yang salah dari doa kita? Betul. Ini yang harus kita lakukan. Pertama, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan mengabulkan doa kita pada suatu hari ataupun suatu saat nanti, insya Allah akan Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui bahwasanya doa seseorang itu juga sangat berpengaruh apakah dia dikabulkan ataukah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang dia makan. Pakaiannya dibeli dengan pakaian yang halal, dari uang yang halal, rezeki yang halal ataukah yang haram. Kemudian makanan yang dia makan halal ataukah haram, minuman yang dia minum halal ataukah haram. Karena dalam salah satu hadis disebutkan pakaian didapatkan dengan cara yang haram, makanan didapatkan dengan cara yang haram, minum pun didapatkan dengan cara yang haram. Kemudian kata Rasulullah, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah. Artinya kita harus introspeksi diri kita. Ketika doa tak kunjung diijabah, padahal kita sudah berdoa dengan adab-adab yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sudah memilih waktu yang mustajab juga. Akan tetapi doa tadi tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang salah dari sumber rezeki kita. Entah yang kita makan, yang kita minum, ataupun yang kita pakai masih ada sesuatu yang haram. Bisa jadi ini yang menjadi penghambat belum dikabulkannya atau tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti memang ada beberapa doa yang mungkin tidak dikabulkan ya Ustaz? Iya, dengan sebab-sebab seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, jadi itu adalah jawabannya pemirsa di rumah. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kalau mau doa untuk masalah rezeki Ustadz, sebaiknya diucapkan di waktu kapan biar mustajab? Oh, untuk yang masalah rezeki katanya. Iya, kita mau meminta terkait akhirat ataupun dunia, dalam hal ini salah satunya rezeki kita, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia, karir, ataupun yang lain sebagainya ya. Itu waktu yang terbaik kapan? Waktu terbaik itu sepertiga malam tadi. Kita awali dengan sholat tahajud, kemudian lanjutkan dengan sholat sunnah hajat. Setelah itu kita bermunajat, berdoa, menghambakan diri kita kepada Allah. Kita awali dengan merenungi hari-hari kita, dosa yang pernah kita lakukan apa. Kemudian beristighfar, mohon ampunan terhadap khilaf, salah, dosa yang pernah kita lakukan. Setelah itu baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita pinta akan Allah kabulkan. Karena ini merupakan waktu terbaik di sepertiga malam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku berikan. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku niscaya akan aku ampuni. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri tadi menyebutkan detik-detik malam itu luar biasa, tak ternilai harganya. Mahal, karena di waktu ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia,
kemudian akan mengabulkan apapun yang dipinta oleh hambanya. Jangan sampai di sepertiga malam orang asik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita asik tidur nanti. Oleh karena itu waktu terbaik adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam, betul sekali. Oke, tapi kalau untuk mencari jodoh nih Pak Ustadz, minta jodoh, sama nggak Pak Ustadz kira-kira waktunya? Iya. Untuk mencari jodoh sebenarnya selain berdoa, terkadang ada yang bertanya, Ustadz, saya ibadah sudah maksimal, dalam hal ini sholat, sudah berusaha tepat waktu, doa pun sudah maksimal. Tapi terkadang ketika saya suka, tertarik dengan seseorang, orangnya nggak Nggak suka, nggak suka, nggak suka ya bertepuk gitu ya. sebelah tangan. Ataupun ada orang lain yang suka sama sayanya yang nggak suka. Betul, Dan Pak sudah berkali-kali hal ini terjadi. terjadi. Ini sebaiknya yang saya lakukan apa? Mungkin doa sudah maksimal, kemudian ibadah sudah maksimal, tapi satu yang kita lupa, istighfar yang kurang maksimal. Karena istighfar ini bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi banyak keutamaan daripada istighfar. Misalkan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Di sini Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian dijelaskan beberapa fadilah ataupun keutamaan istighfar tadi. Pertama, yursilis sama alaikum midrara. Ketika kemarau panjang, sudah lama tak turun hujan, boleh jadi hujan tadi tertahan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Maka beristighfar, insya Allah Allah turunkan hujan. Kemudian wa yumdidkum bi amwal, masalah rezeki juga, usaha sudah maksimal, doa sudah maksimal, tapi setiap kali bikin usaha rugi terus. Setiap kali melakukan apapun hasilnya tadi kurang maksimal. Mungkin yang kurang tadi juga istighfar kita, sehingga rezeki kita masih tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang menarik nih, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Jangankan jodoh ya, dalam ayat ini istighfar tadi, orang yang susah mendapat keturunan itu pun solusinya salah satu yang harus dilakukan perbanyak istighfar. Sudah datang ke dokter spesialis, sudah berobat ikhtiar dengan berbagai macam obat, doa juga sudah maksimal, tak kunjung mendapatkan anak. Maka perbanyak istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tadi insya Allah akan Allah beri keturunan yang soleh soleha. Kalau kita pikirkan, keturunan ini tadi bisa didapatkan ketika seseorang sudah memiliki pasangan tentunya. Jadi ketika anak saja Allah janjikan dengan istighfar, apalagi hanya sekedar pasangan, yang merupakan salah satu wasilah untuk memperoleh keturunan tadi. Jadi selain berdoa di waktu-waktu mustajab tadi, perbanyak istighfar. Karena istighfar ini Masya Allah bisa dilakukan di mana saja, kapanpun ya. Di atas motor kalau kita lagi motoran bisa, di atas mobil kalau lagi nyetir mobil bisa. Di setiap waktu kosong, waktu luang kita bisa kita lakukan. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz Yeah. ya, istighfar itu juga tadi untuk melengkapi ya Pak Ustadz ya, Yeah. mungkin yang masih mencari jodoh itu tadi, udah cari, saya sudah usaha Pak Ustadz ya kan, doanya saya sudah gitu kan, malah dia nggak suka Pak Ustadz, diambil orang, atau sayanya malah yang kurang tertarik, malah dia aja nih yang suka. Ternyata memang kita yang kurang istighfarnya, kurang pol gitu ya Pak Ustadz ya. Ternyata terkadang kan kita kan ya sebagai anak muda, anak zaman sekarang kan tidak dipungkiri, wah ada waktu luang ya putar musik lah gitu ya Pak Ustadz ya. Ataupun ada ini sedikit kita main game aja lah gitu kan. Mungkin itulah penyebab pemirsa di rumah ataupun bahkan saya sendiri jodohnya belum ada, silahkan kita lebih banyak beristighfar lagi. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab itu pertanyaan dari saya sebenarnya Pak Ustadz ya. Terkait jodoh, kita masih ada pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Doa orang yang teraniaya atau terzolimi katanya langsung dikabulkan. Lalu bagaimana kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang yang zalim ke kita, apakah tetap mustajab nih Pak Ustadz?
Ya, ini langsung dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terzolimi. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah laisa lahu hijab. Tidak ada hijab, batasan sama sekali antara orang terzolimi tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia berdoa, doanya tadi langsung sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika misalkan yang dizolimi tadi adalah kita, kemudian kita mendoakan kebaikan kepada orang yang menzolimi kita. Ini Masya Allah, memang hal yang paling terbaik kita lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Karena ketika kita mendoakan orang lain secara tidak langsung, doa ini tadi akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita mendoakan kebaikan untuk orang, sebelum Allah kabulkan doa tadi atas orang tersebut, maka Allah jawab dulu doa ini tadi untuk kita. Kita mendoakan kebaikan, jadi kebaikan tadi belum sampai kepada orang tersebut, akan sampai kepada diri kita terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya, nanti dululah kamu yang ini ya, gitu ya kan. Terkadang kan memang nggak semua orang yang punya apa ya Pak Ustadz pikiran yang positif gitu ya kan. Benar. Terkadang tersakiti, wah disakitin oleh lawan jenis mungkin ya. Kamu nggak akan bahagia katanya Pak Ustadz itu ya kan. Kita nggak pernah tahu, terkadang kan ya namanya manusia kan tak luput dari hilaf ya Pak Ustadz ya. Tapi saya tuh terkadang adalah teman beberapa yang Masya Allah positif thinking ya pemirsa di rumah juga. Beliau tuh selalu mendoakan orang yang menzolimi beliau gitu Pak Ustadz. Jadi memang makanya lah hidupnya juga mungkin itu doanya ke dia dulu sebelum nyampai ke orang yang lain. didoakan tersebut. Masya Allah, jadi seperti itu. Bapak pemirsa mungkin nanti yang mau tanya-tanya lagi boleh ya di episode kita selanjutnya. Karena ini untuk sesi pertanyaannya kita sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir tentunya. Jadi buat pemirsa, saya mau terima kasih dulu buat Pak Ustadz. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kita di segmen ataupun di episode kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di Lentera Kolbu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita break dulu. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya masih bersama saya Aderia Rara dan juga Ustadz Govi Kurniawan pada hari ini. Buat pemirsa di rumah yang ketinggalan pada episode kita kali ini yaitu tentang keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Nanti boleh streaming aja di YouTube ataupun di Facebook kita di @tvri Bangka Belitung. Ini biasanya sosial medianya di sebelah saya. Semua sosial medianya ada, jadi jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe untuk lihat updatean acara-acara yang akan tayang di TVRI Bangka Belitung tentunya. Buat pemirsa tadi di segmen ketiga juga kita sudah bertanya kepada Ustadz Govi Kurniawan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga. Terima kasih Ustadz Govi. Dan untuk di segmen kali ini yaitu segmen keempat, ini adalah segmen kita untuk Ustadz Govi memberi kesimpulan untuk tema kita pada hari ini yaitu keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Mungkin sekaligus untuk memimpin doa kita. Ya. Saya persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah. Tanpa terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk closing ataupun kesimpulan di segmen yang keempat ini. Ketika kita berdoa dan doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan bersyukur kepada Allah dan kita akan merasa bahagia. Karena ini sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi, misalkan ketika kita berdoa dan doa tadi tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah lebih bersyukur lagi dan 10 kali lipat harus lebih bahagia. Kenapa? Karena ini merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita sandingkan manakah yang lebih baik antara keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Tentu keinginan Allah jauh lebih baik daripada
keinginan kita. Teruslah berdoa, terus berhusnuzon, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Kita tentu punya banyak sekali keinginan, tapi kita juga harus ingat Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Oleh karena itu, jangan putus asa, tetap terus berdoa sampai Allah kabulkan di waktu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita sejenak mengangkat kedua tangan kita, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz Goffi Kurniawan untuk tema kita pada hari ini yang telah disampaikan, yaitu keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Buat pemirsa di rumah mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi kita sudah habis sesinya, boleh nanti japri aja ya Ustadz Goffinya. Ataupun nanti akan hadir lagi Ustadz Goffi di episode-episode selanjutnya tentunya di acara Lentera Kolbu. Dan terima kasih banyak buat pemirsa untuk antusias untuk nonton kita pada hari ini di acara Lentera Kolbu. Jadi saksikan terus Lentera Kolbu setiap hari, ini hari Rabu ya Pak Ustadz ya, hari Rabu dan hari Kamis tentunya di jam 3 hingga jam 4 sore. Jadi akhir kata saya Adaria Rara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya